Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sahabat Semegah yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bermuajah pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan terang benderang, yakni minal zulumati ila nur. Hadirin sahabat Semega rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit mungkin motivasi dari saya atau sedikit kultum dari saya yang berjudul tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Hadirin sahabat Semega rahimakumullah, mungkin sering kita dengar apa itu akhlak mahmudah, apa itu akhlak mazmumah. Kalau dari segi arti sendiri, akhlak mahmudah itu tentang akhlak terpuji, kalau akhlak mazmumah itu akhlak tercela. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ada juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kalau kita melihat dari akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, setiap kita ini adalah pemimpin. Pemimpin apa? Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Mampukah kita memimpin diri kita sendiri untuk selalu berbuat baik? Mampukah kita setiap hari untuk tidak berbuat jelek? Nah, pertanyaannya itu. Jadi gini hadirin sahabat Semega rahimakumullah, setiap kita ini akan dipertanggungjawabkan atas perilaku dan tingkah laku kita. Maka dari itu kita harus menerapkan akhlak mahmudah. Apa saja? Contohnya selalu berbuat baik kepada orang lain. Mungkin kita ingin dipuji oleh orang lain, tapi bukan maksud pujian. Ya, ketika kita ibadah, ada satu titik yang harus kita tuju, yaitu kuncinya ikhlas. Ikhlas itu mengharap ridha Allah. Kenapa? Ketika bulan puasa ini kita percuma seharian menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Tapi apa yang kita dapat kalau kita tidak ikhlas? Oke lah, Pak, saya ingin dapat pahala dari puasa saya. Pak, saya ingin mengumpulkan pahala di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya nanti kita masuk surga bareng-bareng, Pak. Oke, kalau misalnya tujuan puasa kita itu, monggo silahkan. Tapi bukan hanya itu. Ketika kita puasa, satu kuncinya yaitu ikhlas. Kenapa? 1 bulan penuh kita disuruh menahan hawa nafsu kita, menahan makan dan dahaga kita. Kita disuruh menahan. Tujuannya untuk apa? Bukan hanya untuk pahala. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, pahala itu nanti akan mengikut. Kalau kita ikhlas dengan puasa kita, ya, pahala itu nanti akan ikut sendiri. Ya, barang siapa yang mengejar dunia, tentu akhirat tidak akan ikut. Tapi barang siapa yang mengejar akhirat, pasti dunia akan ikut. Yang kedua, tata cara kita untuk berlaku akhlak mahmudah, yakni dengan cara bertakwa. Ingat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ya, jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah.
Takwanya dengan cara apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, kita tahu sesuatu yang dilarang, bukan yang di bulan puasa aja, setiap hari kita tahu. Itulah yang harus kita tinggalkan. Karena apa? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Nanti kalau sudah di akhirat itu akan selama-lamanya. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, walaupun sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu biji sawi, atau kalau kita lihat, ya, kalau nggak pernah lihat biji sawi, kalian tahu biji cabai. Terus kecil biji cabai itu akan dihitung timbangannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan setiap sekecil apapun keburukan pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak mazmumah. Kalau saya ambil ayat itu di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Innallaha wal ghafurur. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena kebanyakan dari kita, ketika berpuasa bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bisa, ya, menjaga tidak maksiat bisa ketika puasa. Tapi satu hal, wala tajassasu, dan janganlah kamu bertajassus, janganlah kamu menggunjing orang lain. Kenapa? Kita biasanya ketika puasa bisa menahan lapar, menahan hawa nafsu bisa, tapi satu yang nggak bisa, gunjing orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Itu yang sering kita, mungkin kita ini biasanya terbesit. Tiba-tiba kumpul bareng dengan teman, si Anu itu gini loh, si A itu gitu loh, nggak pun. Terus apa dosanya, Pak? Dosanya itu seperti ayyakula lahma akhi, memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dosanya seperti itu. Nah, itu akhlak mazmumah. Mungkin akhlak mazmumah tanpa saya kasih tahu contohnya, kalian sudah tahu. Berlaku sesuatu yang buruk, mengerjakan keburukan, itu akhlak mazmumah. Saya mencontohkan satu aja yang menggunjing tadi. Karena apa? Menggunjing biasanya sering kita lakukan tanpa kita sadari. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.